Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 1066. Selain itu, keluarganya telah bekerja dengan beban tinggi sejak hari mereka masuk. Tapi bagaimana Hana? Hanya karena dia bisa merawat dirinya lebih baik daripada dirinya sendiri, dia bisa menjadi selir pengawas. Jadi, Linda menatap Hana. Dia marah dan mengomeli dengan gigi terkatup. Kamu wanita benar-benar tidak tahu malu. Untuk keuntungan kecil seperti itu, kamu mau tidur dengan pengawas. Itu tidak tahu malu. Ketika Hana mendengar Linda mengejek dirinya sendiri, dia tentu saja penuh amarah dan membalas omelan. Linda, hati-hati dengan kata-katamu. Kamu mau tidak makan besok? Ketika Linda mendengar ini, dia langsung marah. Hana, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu hanya tidur dengan pengawas? Apakah kamu berpikir bahwa dengan dia sebagai pendukung, aku tidak akan berani melakukan apapun padamu? Tunggu saja sampai dia bosan bermain denganmu. Kamu akan seperti aku. Hana sangat marah sehingga dia berkata, Linda, saya tidak berpikir keluargamu dapat berinvestasi. Percaya atau tidak, besok kalian akan mendapat tambahan jam kerja harian. Dari 16 jam menjadi 20 jam. Kamu akan membuat keluargamu lelah sampai mati. Ketika Linda mendengar ini, dia langsung marah. Hana, apakah kamu masih memiliki hati nurani? Karena kamulah keluargaku berakhir seperti ini. Kamu tidak hanya merasa bersalah, tapi kamu masih mengatakan sesuatu seperti itu. Kamu bukan manusia, Hana berkata dengan dingin. Jangan bicara padaku seperti itu di sini. Kamu setuju untuk bekerja sama denganku demi uang. Jika kamu ingin menghasilkan uang, kamu juga harus mau menanggung risiko di baliknya. Mengapa menyalahkanku? Linda menggertakkan giginya. Ini semua salahmu. Jika bukan karenamu, aku dan keluargaku sekarang masih makan dan minum makanan dengan nyaman di Aurus Hill. Bagaimana mungkin menderita seperti ini? Hana berkata dengan nada menghina. Ini membuktikan bahwa kamu tidak memiliki kehidupan yang bahagia. Kamu ditakdirkan untuk pensiun di tambang batu bara kecil ini selama sisa hidupmu. Entah akan mati kelelahan di sini, atau tabak kecil itu runtuh dan hancur. Kamu akan mati di bawah sumur galian. Singkatnya, kamu tidak akan bisa berbalik. Ketika Linda mendengar ini, dia segera menjadi marah. Dia sudah bekerja keras sebagai dealer di kasino di Macau selama bertahun-tahun. Menabung sejumlah uang, dan kembali ke Aurus Hill untuk mempersiapkan masa pensiun. Lalu, Hana meminta dirinya untuk menyiapkan satu set jebakan untuk Elaine. Masalah datang. Dia dikirim ke tambang batu bara dan menjalani kehidupan yang gelap dan tidak sebaik neraka. Jadi bagaimana mungkin dia tidak membenci Hana di dalam hatinya? Sekarang mendengar apa yang dikatakan Hana, dia sudah dalam keadaan marah. Merasa mati rasa untuk sementara waktu, dia mengambil kait besi di tanah, yang khusus digunakan untuk menarik batu bara, dan menyelimutinya ke arah Hana. Hana tidak pernah berpikir bahwa jalang bau ini berani menyerang dirinya sendiri. Karena takut, Hana ingin melarikan diri. Namun dia sedikit terlambat. Kait besi itu sudah mengenai betisnya. Kait besi ini bahkan dapat mengait batu bara dengan kencang. Apalagi daging. Hana merasakan kait itu seperti kail ikan, menembus daging betisnya. Dan kemudian ada rasa sakit yang tajam, menyebabkan dirinya terwujud dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, betisnya sudah berdarah, dan itu tampak menakutkan. Hana tercengang. Dia tahu betul bahwa di tempat pembakaran batu bara kecil ini, semuanya kotor. Kait besi berkarat dan abu batu bara. Dia tidak tahu berapa banyak bakteri di sana. Dia bisa saja terinfeksi. Selain itu, Linda di depannya jelas telah kehilangan akal sehatnya, dan ancaman terhadap dirinya sangat besar. Jadi dia segera berteriak, Linda, kamu berani menyerangku. Kamu masih ingin hidup. Mata Linda sudah merah pada saat ini, dan dia menyeringai. Kamu telah menjerumuskan wanita tua ini ke dalam kegelapan selama sisa hidupnya. Aku lebih baik mati bersamamu. Kemudian dia menarik kaitan besi dari betis Hana ke lihaian tenaganya, lalu keningnya ke wajah Hana. Bab 1067. Hana sangat ketakutan.
Dia mencoba meluncurkan guling di tanah beberapa kali. Dia sangat takut kait besi itu benar-benar mengenai wajahnya. Benda itu terlihat sangat menakutkan. Mungkin bisa menarik bola matanya. Bagaimanapun, kaki Hana terluka. Bahkan jika dia bisa menghindari 2 pukulan pertama Linda, Linda terus mengejarnya dan memukulinya dengan keras. Dengan posisi ini, dia akan tetap disiksa oleh Linda cepat atau lambat. Hana hendak melarikan diri, tetapi rasa sakit yang sangat di kakinya menyebabkan dia terjatuh lagi. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, Linda sudah mengambil kail besar dan akan menghantamkannya langsung ke kepalanya. Pada saat ini, Hana sudah tidak bisa melarikan diri. Dia menutup matanya dengan putus asa, berpikir bahwa dia akan mati saat ini. Tetapi pada saat ini, beberapa Toyota Domineering tiba-tiba masuk. Lampu depan yang menyilaukan langsung mengenai wajah Linda. Sekelompok orang melompat keluar dari mobil. Salah satunya menodongkan pistol ke Linda. Apa-apaan ini? Jatuhkan kait itu. Linda terkejut dengan situasi ini. Dia telah bekerja di Macau Grand Casino selama bertahun-tahun. Dia berpengetahuan luas. Sekilas, dia tahu orang seperti apa yang memiliki kekuatan seperti ini. Meskipun penjaga keamanan dan pengawas tambang batu bara itu mengerikan, mereka tidak memiliki senjata. Ternyata orang-orang ini lebih kuat. Jadi dia gemetar dan melemparkan kait besi ke tanah. Pada saat ini, seorang pria parubaya gemuk dengan wajah tembam melangkah ke Hana, membuka foto di ponselnya, menatap Hana lagi, dan bertanya, "Kamu Hana?" Hana mengangguk panik. "Ya, saya. Siapa kamu?" Pria parubaya itu mengangguk dan berkata dengan ringan, "Halo, Nona Queen. Perkenalkan, saya utusan keluarga web di Sudbury. Namaku Brian Hampton. Saya di sini untuk menjemput Anda pergi ke Sudbury." Hana bingung dan berkata dengan hati-hati, "Halo, Tuan Hampton. Sepertinya saya tidak mengenal keluarga web." Brian berkata tanpa emosi, "Tuan muda, kami tahu bahwa Anda dikirim ke sini oleh Charlie. Dia secara khusus meminta saya untuk datang menyelamatkan Anda. Anda akan ke Sudbury bersama kami. Tuan muda, kami memiliki sesuatu untuk dijelaskan. Kemudian Anda bisa bertemu keluarga Anda di sana." Hana bertanya dengan heran, "Apakah yang Anda katakan benar? Apakah Anda benar-benar akan menyelamatkan saya dan membiarkan saya bertemu dengan keluarga saya?" Brian bertanya dengan suara dingin, "Menurutmu aku pergi jauh-jauh ke tempat ini hanya untuk menggodamu?" Ketika Hana mendengar ini, dia sangat bersemangat hingga dia hampir menangis. Jadi, dia sangat gembira dan mulai menangis. Dia mengangguk dan berkata, terima kasih, Tuan Webb. Terima kasih." Brian melihat bahwa dia kotor dan jelek, dan berkata kepada orang di belakangnya, "Bawa dia ke mobilmu." "Baik, bos." Pria itu menyingkirkan pistolnya, dan membawa Hana ke dalam mobil. Pada saat ini, seorang pria di ruangan itu keluar dengan mengutuk dan memarahi dengan sangat sedih. "Apa yang kalian lakukan pada wanitaku? Kalian tidak bisa membawanya pergi. Berikan dia padaku." Brian mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa kamu?" "Pria ini adalah pengawas penambangan ini. Ketika bos tidak ada di sini, dia adalah kaisar di sini." Jadi dia berkata dengan arogan, "Saya adalah pengawas keamanan di sini. Anda datang kepada saya untuk membawa orang. Apa sudah menyapa bos kami? Dengar, bos kami sangat kuat di sini." Brian berkata dengan dingin, "Bosmu belum meneleponmu. Tempat ini sudah dibeli oleh tuan muda kami. Jangan bercanda." Pengawas itu berteriak dengan lantang, "Jika bos benar-benar menjual tempat ini, dia pasti akan memberitahuku. Saya pikir kalian datang untuk merebut wanita saya." Bab 1068. Brian memandang Hana dan bertanya, "Apa yang terjadi? Apakah kamu kekasihnya?" Hana menangis dan berkata, "Tidak, saya tidak. Saya dipaksa olehnya." Brian memandang supervisor dan berkata dengan dingin, "Karena dia tidak mengakui bahwa dia wanitamu, maka kamu tidak boleh main-main denganku di sini." Setiap harinya, Hana melayani pengawas itu. Dia tidak lebih dari seorang tua pedesaan. Dia belum pernah memuaskan wanita tua putih dan menggairahkan dari kota. Jadi dia kecanduan Hana. Sekarang, melihat orang-orang ini akan membawa Hana pergi, dia tentu saja tidak senang.
Jadi dia berkata dengan keras, "Saya tidak peduli dengan apa yang kalian miliki dan apa yang kalian lakukan. Saya beritahu lagi, dia milik saya." Brian memancarkan dingin. "Kamu memilih kematianmu sendiri. Jadi aku tidak akan memberikan kesempatan." Setelah selesai berbicara, Brian langsung mengeluarkan pistol dari pinggangnya, mengarahkan moncongnya ke pengawas, dan menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Dengan suara keras, lidah api menyembur keluar dari moncongnya, dan peluru langsung menembus dahi pengawas. Pengawas yang masih arogan tadi sudah menjadi mayat dalam sekejap. Hana sangat ketakutan sehingga dia berteriak, tetapi Linda memiliki kegembiraan yang samar-samar di matanya. Dia merasa ada kesempatan datang. Jadi, dia buru-buru berkata kepada Brian, "Bos, kami juga ditawan di sini. Tolong bawa kami pergi juga." Ketika Hana mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Jangan bawa dia pergi. Dia baru saja ingin membunuhku." Brian memandang Hana dan bertanya, "Apakah wanita ini musuhmu?" Hana segera mengangguk dan berkata, "Ya, dia musuhku. Dia ingin membunuhku." Linda gelisah dan buru-buru berkata, "Hana, jangan bicara kosong. Kapan aku?" Sebelum Linda selesai berbicara, suara tembakan tiba-tiba terdengar. Hana terkejut. Melihatnya lagi. Brian sudah mengangkat pistolnya lagi. Dan pistol itu diarahkan ke Linda. Linda yang baru saja berbicara, sudah penuh darah saat ini. Dia membeku sejenak, lalu jatuh dengan keras. Brian benar-benar menembak mati Linda. Hana tidak berpikir Brian membunuh dua orang dalam sekejap mata, dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Keluarga Linda tiba-tiba berteriak histeris dan berlari menuju tubuhnya. Mereka juga tidak menyangka bahwa Linda, yang tadi menendang Hana, sekarang mati begitu saja. Tapi mereka tidak punya pilihan. Mereka tidak berani membalas dendam pada Brian dan Hana. Mereka hanya bisa menahan marah dan menangis. Brian tidak memperhatikan keluarga di depannya. Dia berbalik dan berkata kepada anak buah di sekitarnya, "Pesawat sudah menunggu di bandara. Ayo cepat." Ketakutan. Hana segera didorong ke dalam mobil. Brian juga masuk ke mobilnya. Ketika mobil berbalik, dia membuka jendela mobil dan mengarahkan pistol ke keluarga Linda. Jika keluarganya maju, dia tidak akan segan membunuh. Untungnya, keluarga Linda sangat takut sehingga mereka tidak berani bergerak. Segera setelah itu, konvoi meninggalkan tambang batu bara di pegunungan dan menuju bandara setempat. Bab 1069. Tambang batu bara hitam tempat Hana terletak di Provinsi Shanxi di barat laut Tiongkok, yang merupakan provinsi yang kaya akan cuka dan batu bara. Berjarak 1 atau 2.000 km dari Sudbury di Tenggara. Jika berkendara langsung, setidaknya memakan waktu 1 hari 1 malam. Tuan Muda Sean Webb sedang terburu-buru. Jadi dia mengirim jet pribadi keluarga Webb secara langsung. Butuh hampir 3 jam untuk tiba di bandara setempat, setelah konvoi keluar dari pegunungan dan hutan tua yang dalam. Pada saat ini, di landasan bandara, sebuah pesawat Gulfstream milik keluarga Webb sudah diparkir. Hana tidak pernah bermimpi bahwa orang yang ingin menjemputnya ke Sudbury ternyata menggunakan jet pribadi. Brian membawanya ke pesawat. Hana takjub saat melihat interior mewah seperti istana. Melihat dia kotor, Brian mengerutkan kening dan berkata kepadanya, "Ada kamar mandi di bagian belakang pesawat. Kamu bisa mandi, jangan mengotori pesawat tuan kami." Hana mengangguk dengan tergesa-gesa, dan dengan hati-hati datang ke bagian belakang jet pribadi. Benar saja, ada kamar mandi yang sangat mewah. Meskipun kecil, ia bisa mandi dengan nyaman. Ketika dia hendak mandi, pesawat sudah mulai bergerak. Melihat pesawat akan lepas landas, semua orang duduk di kursi dan mengenakan sabuk pengaman. Hana takut karena dia terlalu kotor dan kursinya akan menjadi kotor. Jadi dia tetap berdiri dan berpegangan dengan kokoh. Baru setelah pesawat lepas landas, naik, dan mulai terbang dengan stabil, Hana mulai mandi. Setelah mandi, Hana mengenakan pakaian baru yang dibawa oleh staf layanan. Lalu dengan hati-hati duduk di kursi menunggu nasibnya selanjutnya. Hana tidak bodoh. Dia tidak tahu mengapa keluarga Webb datang untuk menyelamatkannya. Dia percaya, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Dirinya pasti berguna bagi keluarga Webb sehingga mereka ingin menyelamatkannya. Kemudian,
Dia memikirkan keluarganya. Dia tidak tahu bahwa saat ini, suami, mertuanya, putra dan putrinya, semua berpikir bahwa dia membawa kabur semua uang keluarga dan melarikan diri dengan gigolo. Dia bahkan tidak tahu bahwa keluarganya sudah sangat membencinya sampai ke tulang saat ini. Yang dia pikirkan saat ini hanyalah keluarganya. Dia merindukan suaminya, putra dan putrinya. Sebenarnya, Hana adalah wanita yang setia. Dia dan Christopher telah bersama begitu lama. Tetapi karena dia dikirim ke tambang batu bara, dia juga hidup dengan suaminya hampir setiap hari dengan pria tua di pedesaan yang menjijikkan. Ini membuat hatinya merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak tahu apakah suaminya akan bersimpati padanya jika dia tahu apa yang terjadi padanya selama periode ini. Atau apakah suaminya akan menyalahkan dirinya sendiri karena dia telah berselingkuh. Memikirkan hal ini, Hana memutuskan untuk menyimpan masalah rapat. Dia tidak akan menceritakannya kepada siapapun. Saat pesawat tiba di Sudbury, langit sudah cerah. Pesawat mendarat. Iring-iringan mobil keluarga Webb sudah menunggu. Mereka langsung membawa Hana ke rumah keluarga Webb. Tadi malam, ayah dan anak keluarga Webb tidak bisa tidur. Bukan karena menunggu Hana. Ini karena masalah internal dan eksternal yang sangat besar. Membuat mereka benar-benar tidak bisa tidur. Bukan hanya mereka berdua saja. Ada saudara laki-laki dan perempuan Donald. Ditambah anak-anak mereka. Total ada 20 atau 30 anggota keluarga dekat. Semua duduk di ruang tamu sepanjang malam. Video Nelson dan anggota inti geng pengemis yang dibuang ke sungai masih beredar di berbagai kanal media sosial. Dan semua orang yang melihat video ini mencaci keluarga Webb berkali-kali. Oleh karena itu, reputasi keluarga Webb masih terus menurun. Bab 1070. Dalam keadaan seperti itu, semua orang di keluarga Webb dengan nama belakang Webb sangat panik sehingga sulit untuk tertidur. Ketika Hana dibawa ke rumah keluarga Webb, Brian tidak mengajaknya ke ruang tamu. Untuk sementara ditempatkan di ruang tamu pelayan. Lalu dia mengundang Donald dan Sean. Mereka mendengar Hana sudah tiba. Ayah dan anak itu pergi berdiskusi bersama. Segera setelah mereka bertemu, Hana berlutut dan bersujud kepada mereka berdua tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia berterima kasih atas anugerah penyelamat hidupnya. Sean berkata datar, "Hana Quinn, kami menyelamatkanmu bukan karena kami bersimpati padamu. Kami ingin kamu melakukan sesuatu untuk kami." Hana bertanya, "Kamu bisa beritahu apa yang harus aku lakukan?" Sean menggertakkan giginya dan berkata, "Saya tahu kamu memiliki balas dendam pada Charlie. Kami juga memiliki balas dendam pada Charlie yang tidak dapat dibayangkan. Jadi saya ingin bertanya, apakah saya ingin membalas dendam pada Charlie?" Hana berseru dengan marah. "Charlie sialan itu hampir membunuhku dan membuatku sangat menderita. Sudah lama aku ingin mencabik-cabiknya." Sean mengangguk puas dan berkata, "Bagus, kalau begitu, aku akan mengirim kamu kembali ke Aurus Hill. Tugasmu adalah melakukan segala cara yang mungkin untuk membalas dendam pada keluarga Charlie. Lakukan konser yang kamu bisa." Hana setuju tanpa ragu-ragu. Bahkan jika Sean tidak menyatakannya, begitu dia memiliki kesempatan kembali, dia pasti akan membalas dendam pada Charlie. Setelah setuju, Hana bertanya, "Omong-omong, Tuan Webb, tahukah Anda apa yang terjadi dengan suami saya, putra saya, putri saya, dan ibu mertua saya?" Sean mencibir. "Mereka sengsara sekarang. Mereka dibawa ke pusat terpencil oleh Charlie beberapa waktu lalu, dan mereka belum dibebaskan." Ah, begitu Hana mendengar bahwa keluarganya telah memasuki pusat terpencil, dia bertanya dengan gugup, "Apa yang terjadi? Apakah mereka baik-baik saja? Kapan mereka akan keluar?" Sean berkata, "Charlie yang membuat mereka masuk tahanan. Mereka pasti sangat membenci Charlie sekarang." Hana bertanya dengan gugup, "Tuan Muda Webb, mengizinkan Anda membebaskan keluarga saya?" "Saya mohon," Sean berkata dengan ringan. "Tentu saja kami bisa memerdekakan mereka. Tapi aku ingin bertanya padamu, jika aku membebaskan mereka, apakah mereka akan mematuhiku dan mau melawan Charlie?" Hana mengangguk berkali-kali. "Ya, pasti. Sejujurnya, seluruh keluarga kami sangat menderita karena Charlie. Wilson Group memiliki ibu mertuaku yang dihancurkan oleh Charlie. Tabungan kami juga diambil oleh Charlie.
Putraku seharusnya menjadi pewaris Wilson Group. Namun pada akhirnya dia tidak memiliki apa-apa dan menjadi pencang. Itu karena Charlie. Putriku seharusnya menikah dengan keluarga White Aurus Hill dan menjadi Nyonya White. Tetapi setelah keluarga White bermain dengan Charlie, mereka memutuskan pernikahan itu. Dan Charlie terkutuk yang melakukannya. Ketika membicarakan hal ini, Hannah sangat marah, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Pada saat ini, emosinya tidak terkendali, dan dia menangis. Saya dikirim ke tambang batu bara kecil yang gelap itu, dan saya menjalani kehidupan neraka begitu lama. Setiap hari lebih buruk dari kematian. Dan saya hampir mati bunuh diri beberapa kali. Ini semua karena Charlie. Sial, Charlie adalah musuh keluarga kami. Sean dan ayahnya Donald saling berpandangan. Ada begitu banyak kegembiraan di mata mereka berdua. Umpan meriam yang mereka inginkan adalah seseorang yang memiliki dendam kesumat pada Charlie. Charlie adalah musuh bebuyutan 5 anggota keluarga Wilson. Jika mereka dibawa keluar dan dikirim ke hadapan Charlie, mereka pasti akan membuat Charlie merasa tidak nyaman. Mereka adalah anggota pertama yang ideal dari umpan meriam keluarga Webb. Dengan cara ini, energi Charlie pasti akan banyak habis. Dan keluarga Webb akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menyerangnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.